kalimat saya, tidak bisa mengasihi diri sendiri. Ya, saya ulangi, tidak bisa mengasihi diri sendiri. Jadi di zaman akhir ini tragis, ironis, banyak manusia, banyak orang-orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Nanti saya jelaskan kenapa tidak bisa mengasihi diri sendiri. Waktu masa penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan sudah berbicara sama Adam, jangan kamu makan pohon kehidupan yang pengetahuan baik dan jahat, yang lainnya boleh kamu makan. Tuhan sudah bicara seperti itu. Secara implisit, kamu kalau makan itu kamu binasa. Kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Kamu akan terpisah dari saya. Jadi manusia di zaman akhir ini tidak menyadari menjadi objek tarik menarik antara kerajaan kegelapan, kerajaan iblis, setan, Lucifer sana, sama kerajaan terang. Kalau kerajaan kegelapan itu menawarkan sesuatu yang gratis dulu. Kerajaan iblis itu menawarkan sesuatu yang indah-indah dulu. Boleh narkoba, boleh pacaran, boleh seks bebas, boleh, penting nikmat. Korupsi boleh, ayo. Tapi nanti bayarnya di kekekalan. Iblis itu menawarkan yang indah-indah. Karena tekanan ekonomi yang begitu dasar, jadi semua manusia itu menghalalkan segala cara demi uang. Demi uang dia berani mengambil uang rakyat. Demi uang dia berani menyangkal diri, meninggalkan Tuhan. Itu mengerikan sekali, saudara. Apa artinya? Sungguh dulu kita miliki, Yesus sudah ngomong, jika nyawamu lenyap, nyawamu binasa, jiwamu itu binasa. Jadi kerajaan kegelapan itu menawarkan yang indah-indah, yang memuaskan hawa nafsu daging itu sepertinya nikmat. Jadi dalam stadium tertentu anak-anak Tuhan atau manusia, orang-orang Kristen yang terus berbuat dosa, ditegur, terus berbuat dosa, itu maaf ya, itu sudah nggak bisa lagi bertobat. Apalagi umur sudah tua kayak saya ini, berjuang berat bagaimana saya mengubah karakter saya, bagaimana saya harus mengalami berjumpa dengan Tuhan. Saya ngotot pulang tidur nggak apa-apa, saya masih banyak bad karakter. Kodrat dosa saya masih banyak sekali. Raksasa ego, kelicikan saya, kemunafikan saya harus transparan. Saya harus cek diri sendiri. Masih banyak kelicikan saya. Ego saya mau menang sendiri, mau diuangke, mau dimanusiakan. Tapi kerajaan terang ini, hidupmu agar diselamatkan, kamu harus membayar harga dulu. Katakan amin. Kamu harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan, baik, berkenan dan sempurna. 2 Roma 12. Jadi konsep iman Kristen itu bukan mengajar saudara hidup baik loh. Semua agama mengajar hidup baik, tapi Tuhan mengajar kamu ini, Alkitab mengajar agar saudara dan saya itu memiliki karakter seperti Kristus. Kristen itu artinya seperti Yesus, to be like Christ. Masalahnya kekristenan zaman akhir ini, kekristenan sudah diganti dengan liturgi, ikutin upacara, dengan seremonial. Itu bahayanya. Itu potensi fantasi loh. Saudara nyanyi-nyanyi menyembah, ya. Padahal Tuhan itu, maaf ya, saya jangan saudara tersinggung ya. Di surga itu malaikat beribu-ribu itu menyembah dengan suara yang dahsyat sekali. Jadi orang nyanyi-nyanyi menyembah bermasmur di gereja itu potensi fantasi, hanya berangan-angan. Bahkan gereja mengajar dari sini, kamu banyak menyembah nyanyi yang ditekankan puji-pujian, merasa dirinya itu sudah memenuhi syarat. Padahal keluar dari gereja itu pikirannya sudah berubah lagi, saudara. Oh, itu mengerikan sekali. Apa artinya menyembah proskuneo, menjunjung tinggi nilai Tuhan,
menghormati Tuhan lebih dari segala sesuatu. Apa artinya hari Minggu mulut kita memuji menyembah setelah keluar dari gereja? Kelakuan perilaku sifat kita tidak menunjukkan anak-anak Tuhan. Itu sebenarnya melecehkan Tuhan. Setiap minggu kita nyanyi-nyanyi itu. Padahal ibadah itu ya, pengertian menyembah itu kusbuni dalam bahasa Ibrani-nya sakah, artinya sujud. Secara luasnya itu menyembah, menjunjung tinggi nilai Tuhan. Bagaimana kamu memandang harta, bagaimana kamu memandang sesamamu, bagaimana kamu memandang jabatanmu, apakah lebih dari Tuhan? Apakah hari itu Minggu kamu dapat transfer ratusan juta, ya, terus kamu nggak ibadah, itu sudah melecehkan Tuhan, ya. Banyak orang tidak bisa mengasihi diri sendiri karena inputnya yang didapat setiap hari itu gadget. Kita ulangi lagi biar jelas, moga-moga cepat, singkat, padat, bergizi. Banyak orang tidak bisa mengasihi diri, jiwanya binasa karena inputnya hari-harinya itu diisi dengan gadget. Seharusnya saudara berusaha nekat diisi dengan hal kebenaran tentang pribadi Yesus, tentang Alkitab. Kalau ada gadget, tonton itu orang-orang yang mati suri, orang-orang yang pengalaman bertemu dengan Tuhan, khotbah-khotbah yang membangkitkan gairah saudara semakin cinta Tuhan, ya. Tapi pilihan itu, free will, kehendak bebas, itu tergantung saudara. Jadi di dunia ini saudara mau milih bagian dari kerajaan kegelapan atau bagian kerajaan Tuhan, itu tergantung saudara. Saya bicara ini dibuat apa juga, orang nggak mau tahu. Penting saya kan kerja, gajian, nanti jalan-jalan, ya, saya bisa nabung, ya, uang saya banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya, bisa liburan. Apalagi orang-orang yang sudah diberkati Tuhan secara jasmani, orang kaya, itu sudah nggak tertarik perkara-perkara rohani, ya, sudah nggak tertarik ke gereja. Itu hanya sekedar setor muka aja, tapi mengalami perubahan hidup itu nggak ada. Padahal kekristenan yang benar itu adalah perjumpaan pribadi kita dengan pribadi Tuhan, pengalaman kita dengan pengalaman pribadi kita dengan pribadi Tuhan, yaitu sebuah perubahan hidup dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, meninggalkan kehidupan lama dia, ya. Jadi 1 Korintus 16 ayat 22, ya, selain bisa buka 1 Korintus 16 ayat 22, 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, berkutuklah ia, Maranatha. Ini tulisan Rasul Paulus. Saya pernah menyampaikan ini, tapi temanya beda. Bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan itu, apakah orang yang rajin ke gereja pasti itu mengasihi Tuhan? Pertanyaan saya. Bukti orang itu mengasihi Tuhan itu dari mana itu? Saudara ada yang tahu? Apakah orang yang ke gereja bahkan melayani itu pasti dijamin mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu Tuhan nggak perlu dikasih, kamu menghormati Tuhan. Karena kalau kamu bisa menghormati Tuhan, itu kamu mengasihi dirimu sendiri. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu pertama tidak mau kompromi dengan dosa, saudara. Itu memang perjuangan berat. Mereka yang kerja-kerja, yang tempat-tempat yang tidak berkenan, susah juga memilih mengambil keputusan. Yang kedua, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, ya, ciri bukti nyatanya itu, ya, saya umur 62, ya, orang yang bergaul dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, itu mengasihi sesamanya, tidak sembarangan bicara, menghargai perasaan orang. Lah kamu aja nggak menghargai perasaan orang, melecehkan orang di depan orang banyak. Orang-orang ini, maaf ya, saya bilang itu kabur rohani itu. Jadi kalau tipe-tipe orang gini, ya, aku udah menjauhi. Aku ingin hidup tenang di masa tua saya. Orang ini sudah nggak bisa berubah, saya menjauhi dia. Masih ngomongin orang,
Oh, tapi kalau bicara kebenaran, berdebat tentang doktrin, merasa dirinya benar, dihidup-hidup merasa dirinya itu sudah tahu tentang firman Tuhan, teologi, teos dan logos, ilmu tentang Tuhan, merasa dirinya itu sudah memenuhi syarat. Ini pembutaan rohani, ini tipu daya iblis. Kamu bisa menghormati, mengasihi Tuhan itu dibuktikan dari kelakuan perilaku kita ini loh, dalam menjalani sehari. Jadi bangun pagi, melek sampai siang, pagi, siang, sore, gimana kelakuanmu, gimana kamu cari nafkah. Saya itu sedih melihat orang-orang sudah susah, miskin, tidak cari Tuhan, dan bersiap-siap mencari sesuatu ngasih. Itu fana. Kamu nggak tahu kekekalan. Yesus sudah menubuatkan, di rumah Bapakku banyak tempat. Di dunia ini sedang menuju kehancuran. Umat Tuhan itu sebagai musafir telah akan kembali ke tanah air kita di rumah Bapa di surga, di langit dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13, kita menantikan langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 1-5, di mana tidak ada air mata, perpisahan, sakit, penyakit. Wahyu 22 1-5, ya. Jadi orang-orang yang tidak mengasihi dirinya itu, ya, maaf ya, saya ngomong mungkin bahasa sehari-hari, nggak usah pakai bahasa kita, hidupnya itu sembarangan sekali. Itu bukan hanya orang Kristen sendiri. Saya nggak mau masuk neraka sama mereka, saya nggak mau. Kalau urusan duit itu ngeri sekali. Walaupun dia hamba Tuhan, kalau urusan warisan tanah, ganasnya bukan main. Kamu melecehkan Tuhan seperti ini, kamu layak masuk surga? Ya nggak mungkin lah. Surga itu tempat kemuliaan, di mana penduduknya itu tidak saling melukai, tidak membahayakan terhadap sesamanya kok. Itu kan udah nampak. Kamu nggak tertarik perkara-perkara rohani. Jadi anak muda itu ya di zaman akhir itu baru terbuang dalam lautan api. Walaupun dia dengerin khotbah di gereja, dia di gereja itu hanya karena kumpul aja sama teman-temannya, nanti ngobrol, tapi nggak tertarik. Itu kita orang tua yang mendidik anak-anak kita, saudara. Ya, jadi tertutup orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terpisah. Orang-orang walaupun ke gereja tapi tidak menghormati Tuhan, tidak ada rasa belas kasih terhadap sama, mengalahkan segala cara, kejam. Kalau urusan harta warisan itu sudah mengerikan. Saya juga belajar buat saya sendiri, ya, mengerikan sekali. Ciri yang ketiga orang yang mengasihi Tuhan itu, yang pertama tadi apa? Tidak kompromi dengan dosa. Semua ngomong tidak kompromi dengan dosa, mengasihi terhadap sesama, tinggal menjadi berkat. Ya itu aja udah. Umur saya 62 ini saya sudah tahu 3 itu prinsip. Mau dia hamba Tuhan lah, mau mobil mewah lah, kuasenanya, tapi kalau udah kejam terhadap istrinya, anak-anaknya, dalam hati saya baru ngomong rohani itu, kalau bicara teologi itu jiwaku fasik, mulutnya ini cangkemnya itu, kalau bicara teologi ya doktrin itu jiwaku sekali. Dalam hati saya nggak ada benih ilahi, ya. Orang tertipu kan, itu kan merasa dirinya tahu doktrin, menyesatkan orang lain bahwa doktrin itu sampah. Tahu, saya kasih tahu itu. Kalau perilakumu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesat itu ada dua, sesat secara doktrin, selama Yesus Tuhan itu tidak sesat. Tapi sesat perilaku ini masuk neraka ini. Selingkuh, ya, mengkhianati istrinya, mengkhianati suaminya, uang haram dipakai, korupsi, kejam, ya ini sesat perilaku, masuk neraka semua itu. Tapi kalau sesat doktrin, perbedaan doktrin Bapa lebih besar, Yesus Tuhan, tentang logos, kalau Yesus Tuhan itu bukan sesat. Ini orang-orang, maaf ya, para teolog ini loh, saya ngerti, nggak usah sebutin lah pendidikannya lah, kok merasa dirinya benar itu, perilaku, kelakuan, sifatnya itu loh, refleksinya itu gampang kok.
Manusia itu penghuni neraka atau penghuni surga itu gampang. Satu, memperlakukan terhadap sesamanya untuk kelihatan sekali. Yesus sudah ngomong, kalau orang minta padamu, ada padamu berikan. Jangan menolak orang minta padamu, tapi kita perlu hikmat. Jika semua orang pinjam sama kita, kita kasih. Jadi kembali lagi, banyak orang tidak bisa mengasihi dirinya itu ya orang-orang yang tidak pernah mau bertobat. Menurut khotbah saya, keluar kanan keluar kiri, udah itu aja deh. Ya, jadi dia udah masa tua. Seharusnya umur udah 60, 50 ya. Kita nggak cewek cantik, nggak perlu maka kita melotot. Kira-kira gimana itu? Ya boleh aku mengagumi ini cewek cantik, cewek pening begini, dalam hati aja. Yang kita sudah tidak tertarik hal-hal yang berbuat dosa, kita tidak tertarik, sudah masa tua kok. Makanya supaya saudara tidak mudah jatuh dalam dosa, saudara sudah bergaul dengan Tuhan, memiliki saat teduh dengan Tuhan, rutin membaca Alkitab berpasal-pasal. Efesus, Kolose, Zakaria, saya baca lagi. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mencari Dia. Zakaria itu ya. Aku akan menunjukkan kasih setiaku pada beribu orang yang mengasihi aku. Jadi banyak orang tidak bisa mengasihi jiwanya, rohnya, maka hidup dia di bumi ini dia tidak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi samanya, hidupnya sembarangan, menghalalkan segala cara. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Keluaran 20 ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku pada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ini pada zaman Taurat Perjanjian Lama. Jadi Tuhan menunjukkan kasih setia pada bangsa Israel, orang-orang yang mengasihi aku, mengasihi Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi bukti orang mengasihi Tuhan itu melakukan firman. Yesus memberi perumpamaan rumah di atas batu, rumah di atas pasir. Orang yang melakukan firman, waktu ada guncangan, tantangan hidup, itu tetap kuat. 1 Korintus 2 ayat 9 itu bentuk orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.